Badai cedera menerpa lini belakang Australia makin keropos sebelum jumpa timnas Indonesia. Twin, back timnas Indonesia masuk 11 pemain terbaik di Liga Thailand. Billion Manhoef dan Jenson sel target PSSI, dua pemain Liga Inggris sedang diincar. Dirayu Udinese karier kapten timnas Indonesia Jay Itzes di Serie A moncer. Pertahanan Sandy Walsh dipuji kapten Yokohama F. Marinos usai gilas Shanghai Port di Liga Champions Asia Elite. Selangkah lagi bela timnas Indonesia, ini komentar jujur Dean James dan Joy Pelupesci. Badai cedera menerpa lini belakang Australia makin keropos sebelum jumpa timnas Indonesia. Tony Popovic selaku pelatih Australia dipastikan semakin pusing. Pasalnya badai cedera semakin menggerus skuad Australia. Yang lebih mengkhawatirkan, para andalan di lini pertahanan mendominasi daftar cedera. Sejauh ini semua pemain yang cedera saat ini berasal dari sektor pertahanan. 3 nama diantaranya berasal dari bek tengah. Nama pertama yang mengalami cedera adalah kiper kedua, Zhou Gaoqi. Pemain yang cedera ada Zhou Gaoqi yang dikabarkan mengalami cedera pinggul belum lama ini. Masih belum dikonfirmasi sampai kapan Zhou Gaoqi absen karena cedera. Jelas ini kerugian karena Zhou Gaoqi jadi salah satu andalan Australia di sektor penjaga gawang saat Meturian kehilangan performa terbaiknya musim ini. Nama berikutnya adalah Alessandro Circati. Bek Parma tersebut mengalami cedera anterior cruciate ligament dalam kurung ACL. Bek 21 tahun tersebut dipastikan absen saat jumpa timnas Indonesia. Bek jangkung Australia Harry Souttar dipastikan absen saat jumpa timnas Indonesia. Bek tengah jangkung tersebut harus mengalami cedera tendon Achilles dan harus absen selama 12 bulan. Jordan Boss juga masih mengalami cedera di bagian hamstring. Pemain Westerlo tersebut masih belum dikonfirmasi pulih per hari ini. Nama terbaru yang dipastikan absen jumpa timnas Indonesia adalah bek tengah Portsmouth, Hayden Matheus. Bek Portsmouth tersebut absen selama 6 hingga 8 pekan usai mengalami cedera di bagian ankle. Nama terkini yang masuk daftar perawatan adalah Cameron Burgess. Cameron Burgess mengalami cedera usai membela Ipswich Town di ajang Piala FA Inggris akhir pekan ini saat hadapi Nottingham Forest. Kondisi tersebut membuatnya masih diragukan tampil untuk jumpa timnas Indonesia. Tentu kabar tersebut membuat lini belakang Australia makin keropos. Pasalnya 5 dari 6 pemain tersebut jadi andalan Australia di sektor pemain belakang. Kini Tony Popovic hanya memiliki waktu 3 pekan untuk mempersiapkan tim terbaik buat lawan timnas Indonesia. Twin, back timnas Indonesia masuk 11 pemain terbaik di Liga Thailand. Kabar baik datang dari Liga Thailand, yakni pemain andalan timnas Indonesia tampil mentereng di negara tetangga. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam telah bergabung dengan klub Thailand Port FC pada 26 Januari 2024 lalu. Setelah bergabung dengan klub Thailand, mantan pemain PSM Makassar ini memang sempat kesulitan mendapat tempat. Saat awal bergabung dengan Port FC, Asnawi Mangkualam memang lebih banyak memulai dari bangku cadangan. Bahkan pada musim 2023-2024, Asnawi hanya tercatat 5 kali tampil sebagai starter. Kemudian 7 kali bermain dari bangku cadangan dan tampil kurang dari 30 menit, bahkan pernah hanya bermain selama 1 menit pada musim 2023-2024. Setelah itu ia juga tercatat 2 kali hanya duduk di bangku cadangan dalam 14 pertandingan yang dilakoninya bersama Port FC. Namun catatan tersebut berbeda jauh pada musim 2024-2025 ini. Bek timnas Indonesia ini sudah mampu mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Dari 21 laga yang dilakoni Port FC, Asnawi Mangkualam tercatat tampil sebanyak 14 kali sebagai starter. Setelah itu ia tampil sebagai pemain pengganti sebanyak 7 kali dan tentunya ia bermain lebih banyak menit bermain daripada musim sebelumnya. Pada musim ini Asnawi tercatat belum pernah hanya duduk di bangku cadangan. Ia hanya absen sekali memperkuat Port FC saat mengalami cedera hamstring pada akhir tahun lalu. Namun setelah itu ia selalu mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Penampilan konsistennya bersama klub Thailand ini pun membuat Asnawi masuk dalam daftar 11 pemain terbaik di pertengahan musim Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun itu memang bermain sebagai back. Akan tetapi dari 21 laga yang telah dilakoninya bersama Port FC,
Mantan pemain Ansan Gunners tersebut telah tercatat mencetak 1 gol dan 1 assist bersama Port FC musim ini. Dengan penampilannya tersebut, Asnawi pun tercatat masuk dalam 11 pemain terbaik pertengahan musim Liga Thailand. 11 terbaik pertengahan musim. Tim terbaik paruh pertama musim ini Revo Liga Thailand 2024/2025 oleh Football, tulis Instagram resmi Thailand. Pemain terbaik sudah hadir. Untuk daftar susunan 11 pemain terbaik ini, ada kiper Buriram United FC yakni Neil Atharga. Setelah itu untuk lini belakang ini ada Asnawi Mangkualam yang berjejer dengan para bek asing Thailand lainnya. Ia berjejer dengan Everton yang merupakan rekan dari Pratama Arhan yakni pemain True Bangkok United. Kemudian Asnawi juga berjejer dengan Jonathan Kamda Ratchaburi FC dan Kevin De Romram Port FC. Setelah itu lini tengah pun ada Jacob Han Ratchaburi FC, Teraton Buriram Ben Davis Utai Thani FC. Sementara itu untuk lini depan ada Pantamit Prabhant Prachuap Wilhelm Bisoli Buriram Bajio Rakatono Menjana Hari Sukhothai. Asnawi Mangkualam berjajar dengan para pemain asing yang berkarier di Liga Thailand seperti pemain-pemain dari Brasil hingga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemain yang dikontrak Port FC hingga 2029 tersebut mampu bersaing di Liga Thailand dengan baik. Dengan masuknya Asnawi dalam jajaran 11 pemain terbaik Liga Thailand, tentu saja bukan tak mungkin ia bakal bisa kembali bergabung dengan Timnas Indonesia nantinya. Apalagi Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 ini. Delapan bulan terparkir. Nathan Chu Aon mengais menit bermain di Swansea U21 saat Timnas Indonesia punya calon penyingkirnya. Setelah 8 bulan terparkir dari tim utama, Nathan Chu Aon kembali dapat menit bermain. Tapi bukan untuk tim Swansea City, melainkan ia harus terdegradasi ke skuad U21. Padahal secara usia Nathan Chu Aon sudah berusia 23 tahun, bukan saatnya lagi bermain di tim junior. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Swansea City, Nathan Chu Aon bermain untuk skuad U21 pada Februari dan awal Maret ini. Nathan bermain 90 menit saat Swansea U21 kalah 0-5 dari Queen's Park Rangers U21 pada 17 Februari 2025 lalu. Kemudian pada Minggu Nathan kembali bermain selama 90 menit saat Swansea U21 kalah 0-3 dari Brentford. Dua laga di Swansea U21 dirasa lebih baik buat Nathan Chu Aon ketimbang tidak ada menit bermain sama sekali. Nathan sudah diparkir 8 bulan dari tim utama. Penampilan terakhir Chu Aon untuk Swansea tercatat pada Agustus 2024 lalu. Pada dua laga terakhir Swansea City di 2025, Nathan Chu Aon bahkan gagal masuk skuad pertandingan. Hingga memasuki bulan Februari dan Maret, Nathan Chu Aon sama sekali tak bisa tembus tim utama. Padahal Patrick Kluivert akan segera melakukan Garuda calling pertamanya untuk Timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Bisa saja Nathan Chu Aon tercoret mengingat skuad Garuda juga punya dua pemain anyar yang bisa menyingkirkannya, yakni Dean James dan Joey Pelupessy. Proses naturalisasi Dean James dan Joey Pelupessy masih berjalan dan diusahakan keduanya bisa membela Timnas Indonesia pada Maret ini. Dean James menambah saingan untuk Nathan di pos bek kiri. Begitupun Joey Pelupessy di posisi gelandang bertahan. Tak cuma itu, Patrick Kluivert juga mengisyaratkan lebih mengutamakan pemain yang punya menit bermain reguler di klub. Main di klub di negara sangat beda. Waktu persiapan singkat, fitness level pemain timnas juga sangat berbeda, kata Patrick Kluivert saat menjawab pertanyaan wartawan di konferensi pers perkenalan yang digelar di Hotel Mulia. Jika para pemain tidak punya menit di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan coach fisikal pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, tambahnya. Elkan Bagbot dikabarkan mau fokus perbaiki performa di Blackpool. Manajer Timnas Indonesia kritisi penolakan Garuda calling.
Sikap Elkan Bagot yang kabarnya tidak akan memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk Maret 2025 dikritik keras manajer Timnas Indonesia Sumarji. Kabar Elkan Bagot tidak akan memenuhi panggilan Timnas Indonesia sebelumnya dinyatakan oleh dua pengamat sepak bola nasional, Bung Harpa dan Bung Ropan. Bung Harpa atau Haris Pardede membawa kabar bila Elkan Bagot tidak akan dipanggil saat FIFA Matchday Maret ini. Kabar yang kurang menggembirakan boleh dipastikan hampir pasti, dia Elkan Bagot tidak akan membela Timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, kata Haris dilansir bolasport.com dari YouTube pribadinya. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil, tambahnya. Sementara Bung Ropan atau Roni Pangemanan menyatakan Elkan Bagot menolak panggilan Timnas Indonesia setelah dihubungi Patrick Kluivert. Alasannya, Elkan ingin fokus ke klubnya Blackpool untuk memperbaiki performanya setelah cedera panjang. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan, kata Bung Ropan. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya. Bukan berarti tidak ingin main, tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak tampil di klub, nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil di Timnas Indonesia, tambahnya. Kabar ini ditanggapi kritis oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji justru menanyai balik maksud Elkan Bagot yang dipanggil Timnas Indonesia kembali. Elkan Bagotnya mau apa tidak dipanggil ke Timnas Indonesia? Tanya Sumarji. Elkan Bagot sejauh ini tampil dalam 10 laga bersama Blackpool di Ligue 1 kasta ketiga serta mengoleksi 1 assist. Pemain berposisi bek tengah itu memang sempat terganggu karena cedera panjang sejak akhir Agustus hingga awal Januari 2025. Setelah tahun baru 2025, Elkan cukup bermain reguler dalam 8 pertandingan terakhir. Billion Manhoef dan Jenson Sel target PSSI, dua pemain Liga Inggris sedang diincar. Rencana naturalisasi. Dua nama pemain yang berkarir di Liga Inggris Championship ini dikabarkan sedang diincar PSSI. Mereka berdua ingin dinaturalisasi gabung skuad Garuda Indonesia di kepelatihan Patrick Kluivert. Nama Billion Manhoef dan Jenson Sel tengah santer diperbincangkan dalam publik sepak bola Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia ini dikabarkan menjadi target naturalisasi oleh PSSI setelah gelandang ex-Liga Inggris yang telah dalam proses naturalisasi. Kini dua nama pemain tersebut akan diproyeksikan untuk next target proses naturalisasi menjadi WNI untuk Indonesia. Ex-gelandang Liga Inggris yang dimaksud Jairo Riedewald, ia merupakan pemain keturunan yang pernah bermain di Liga Inggris untuk klub Crystal Palace, namun kini ia bermain di Liga Belgia. Proses naturalisasi Jairo berbarengan dengan Ole Romani yang merupakan pemain berposisi sebagai striker, mereka berdua sudah memasuki tahap surat menyurat. Sepertinya setelah fokus menaturalisasi dua pemain tersebut, Manhoef dan Sel akan jadi sasaran berikutnya dalam pendekatan PSSI untuk menggait mereka menjadi WNI. Nama mereka sendiri sudah tidak asing dalam publik sepak bola Indonesia, karena dahulu juga sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi dan kini mereka berdua kembali diperbincangkan. Para pecinta sepak bola Indonesia beranggapan bahwa ia menjadi target selanjutnya yang akan dinaturalisasi setelah Jairo Riedewald dan Ole Romani selesai prosesnya. Sosok Billion Manhoef sendiri namanya sudah dinantikan oleh fans Garuda Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker ini dikaitkan akan menjadi pelengkap di kedalaman skuad Garuda. Dirayu Udinese karier kapten Timnas Indonesia Jay Itzes di Serie A Monicer. Karier Jay Itzes di Serie A diperkirakan akan bertambah lebih cemerlang. Mengingat di penghujung musim ini, kapten Timnas Indonesia itu sedang diincar klub papan tengah Serie A yakni Udinese. Tampil baik dengan Venezia membuat Jay Itzes menjadi perbincangan banyak pengamat sepak bola. Namun sayang bagi pemain yang kerap disapa Bang Jay, kariernya di kasta tertinggi sepak bola Italia terancam kandas setelah klub tempatnya bermain Venezia gagal beranjak dari dasar klasemen. Hingga pekan ke-27 Venezia masih berada di zona merah. Klub yang dikenal dengan jersey hitamnya itu duduk di posisi ke-19 di Apit Empoli posisi ke-18 dan Monza posisi ke-20. Jay Itzes sejatinya berkesempatan untuk lepas dari degradasi ketika Juventus menyodorkan tawaran di transfer musim dingin.
Malang bagi J, harga tinggi yang dipatok Venezia membuatnya Juventus gagal meminangnya. Juventus justru memilih melakukan manuver lain. Mereka lebih tertarik Elliot Kelly dari Newcastle untuk dipamerkan di sisa musim. Kabar baik bagi J kembali datang Senin 3 Maret 2025 setelah media Tutto Udinese menyebut namanya dalam sebuah transfers. J kembali dirumorkan akan merapat ke tim loreng hitam yakni Udinese. Media Italia itu memberitakan kepindahan J ke Udinese merupakan langkah tepat. Selain masalah performa yang memukau di garis pertahanan, harga J terhitung masuk akal bagi klub yang berjuluk Bianconeri. Di antara banyak nama ada J Itzes dari Venezia. Seorang yang punya profil menarik baik secara karakteristik teknis dan biaya, lansir Tutto Udinese. Kabar kepindahan J Itzes ke Udinese memang masih proses. Mengingat saat ini pihak klub baru melakukan penjajakan dan kontak pertama untuk merayu pemain untuk berganti baju zirah. Namun J tidak sendiri dalam persaingan transfers awal musim nanti. Dikabarkan Udinese juga melakukan pendekatan serupa kepada nama-nama dari Bundesliga dan La Liga untuk merapat ke klub tersebut. Dan James dan Joy Pelupes langsung main lawan Australia. Ini kata Erick Thohir. Pada rapat kerja raker yang digelar pada Rabu Komisi 10 dan 13 menyetujui berkas Emil, Dean, dan Joy. Hal ini sesuai dengan rencana karena PSSI sedang mempercepat proses ketiga nama tersebut. Mereka diproyeksikan bisa bermain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Semua proses ini harus segera selesai karena tanggal 10 Maret menjadi batas waktu pendaftaran pemain. Erick Thohir menjelaskan saat ini Timnas Indonesia dalam momentum yang positif. Gerbang menuju Piala Dunia sudah di depan mata dan PSSI bertugas untuk memaksimalkan semua potensi yang ada, termasuk menambah kekuatan dari pemain keturunan yang tersedia saat ini. Ya alhamdulillah tentu bangsa kita punya mimpi besar semua. Dari DPR, dari pemerintah, rakyat, kami di PSSI, dan Bapak Presiden mendorong bagaimana mimpi ini masuk Piala Dunia bisa lebih realita, kata Erick Thohir. Tentunya saat ini proses akan segera dilanjutkan dengan menunggu keputusan Presiden Kepres. Kepres akan jadi landasan untuk melakukan sumpah WNI dan memberikan paspor kepada 3 pemain tersebut. PSSI juga akan mengurus perpindahan federasi pemain ini agar tersedia untuk timnas. Luar biasa dari DPR terus mendukung program-program pemerintah. Di mana kita bisa lihat percepatan yang terjadi karena memang deadline kita itu tanggal 10 Maret harus masuk ke FIFA, ujarnya. Erick menegaskan bahwa semua proses ini sesuai dengan aturan FIFA. Dia berharap semua kerja keras ini bisa membawa timnas menembus Piala Dunia. Selanjutnya, tugas Patrick Kluivert untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada. Ini hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Belum lagi dari pihak tentu Kementerian Hukum dan juga dari Kemenpora yang memastikan tidak menyalahi aturan yang ada, semua payung hukumnya kita ikuti sesuai aturan FIFA. Apresiasi kami setinggi-tingginya sehingga mudah-mudahan program Garuda Mendunia ini bisa menjadi kenyataan. Sehingga kita bisa menggapai mimpi kita bisa masuk Piala Dunia, ujarnya. Pertahanan Sandy Walsh dipuji Kapten Yokohama F. Marinos usai gilas Shanghai Port di Liga Champions Asia Elite. Yokohama F. Marinos melawan Shanghai Port di babak 16 besar di Pudong Football Stadium Selasa 4 Maret 2025. Pada pertandingan itu, Sandy Walsh tampil sebagai starter. Pemain timnas Indonesia bermain di posisi bek tengah. Bahkan Sandy Walsh bermain hingga pertandingan berakhir. Sandy Walsh bersama rekan-rekannya di lini belakang cukup tampil solid. Mereka beberapa kali mematahkan peluang berbahaya dari Shanghai Port. Kapten Yokohama F. Marinos Anderson Lopez memberikan pujian atas kerja keras lini bertahan timnya. Penampilan tim bagus, kata pemain asal Brasil itu dilansir dari Nikan Sport. Kami semua bekerja keras, terutama di pertahanan, dan kami mampu meraih hasil yang baik. Saya hanya berpikir untuk menang di lain waktu, kata pemain yang berposisi sebagai striker itu. Pertandingan dimenangkan oleh Yokohama F. Marinos dengan skor 1-0. Gol kemenangan Yokohama F. Marinos dicetak oleh Anderson Lopez pada menit ke-30. Sementara itu, bagi Sandy Walsh ini, penampilan keduanya di Liga Champions Asia Elite.
Sebelumnya ada babak grup, Sandy Walsh bermain penuh saat mengalahkan Shanghai Port dengan skor 2-0. Kala itu Walsh juga dimainkan sebagai bek tengah. Di J1 League, Sandy Walsh sudah bermain dalam 2 pertandingan dengan 119 menit bermain. Sandy Walsh merupakan pemain baru Yokohama F. Marinos. Ia datang pada 9 Februari 2025. Sebelumnya bermain di klub kasta teratas Liga Belgia, KV Mechelen. Penampilan impresif Sandy Walsh ini bisa menjadi modalnya untuk menembus timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia melawan Bahrain 25 Maret 2025. Selangkah lagi bela Timnas Indonesia, ini komentar jujur Dean James dan Joy Pelupessy. 3 pemain ini memang diproyeksikan untuk bisa segera membela Timnas Indonesia. Tepatnya saat skuad Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret nanti. Setelah ini mereka akan menjalani sumpah dan tersedia untuk Timnas. Dean James menjelaskan bahwa dia tidak sabar untuk bisa membela Timnas. Apalagi Patrick Kluivert akan segera memanggil pemain pilihannya untuk bertugas di skuad Garuda. Untuk saya tentu sebuah kebanggaan untuk bisa bermain untuk Timnas, kata Dean James. Pemain Go Ahead Eagles ini melanjutkan dia berambisi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya bisa bermain untuk Timnas adalah kebanggaan tersendiri. Tentunya sebagai pemain dia ingin memberikan segalanya di lapangan. Tentu dalam waktu pendek untuk bisa mencapai Piala Dunia. Indonesia ada di darah saya dan tentu sebuah banggaan untuk membela negara ini, lanjutnya. Sementara itu, Joy Pelupessy menjelaskan bahwa menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah momen yang spesial. Dia menilai bahwa ini adalah tugas penting dan mereka harus bisa memaksimalkan kesempatan ini. Untuk saya hampir sama, ini adalah kebanggaan besar. Untuk menjadi bagian dari negara ini dan Timnas Indonesia, terang Joy. Joy juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung proses ini. Bermain untuk tanah leluhurnya sendiri adalah tugas dan dia berharap segera debut bersama Timnas. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bekerja keras untuk kita. Itu sangat bermakna untuk saya karena ini adalah negara yang kakek dan nenek saya lahir jadi memberikan perasaan hangat. Semua yang ingin saya capai ada di hati jadi ini adalah momen spesial. Karena saya bisa membela Timnas secepatnya jadi ini berarti banyak untuk saya, ujarnya. Segera bergabung ke Timnas Indonesia, Dean James berambisi tembus Liga Inggris. Dean saat ini mulai mendapatkan tempat reguler bersama timnya tersebut dengan tampil dalam 19 laga dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist di Liga Belanda. Masih berusia 24 tahun, sang pemain masih memiliki waktu untuk bisa berkembang. Tentunya hal tersebut butuh kerja keras karena persaingan di Belanda saat ini semakin ketat. Dean James menjelaskan bahwa mimpinya adalah ingin bisa bermain di Inggris. Dia menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah karena di sana banyak pemain hebat. Saat ini masih butuh proses agar kesempatan tersebut bisa datang. Ya, tujuan utamanya adalah aku benar-benar ingin bermain di Liga Inggris. Tapi masih ada beberapa langkah di antaranya. Jadi itu membutuhkan waktu, kata Dean James dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Go Ahead Eagles. Pemain kelahiran Leiden ini melanjutkan bersama Go Ahead Eagles misinya bisa mendapatkan tempat utama. Selain itu agar bisa menambah koleksi assist dan bisa semakin berkembang. Dia juga ingin membantu timnya tersebut yang saat ini sedang bersaing di papan tengah klasemen. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mustahil karena dia sudah mulai mendapatkan kepercayaan di klub. Pribadi saya ingin memiliki lebih banyak assist dan mungkin 2 atau 3. Saya pikir itu adalah yang semua pemain inginkan menjadi bagian penting di tim dan klub. Dari sana saya ingin berkembang dan bertahan, menyerang lalu menjadi lebih baik, tutupnya. Sementara itu berkas Dean, Emil Audero, dan Joy Pelupessy saat ini prosesnya sedang dikebut. Berkas mereka sedang dibahas di DPR RI dan diharapkan bisa segera beres. 3 pemain ini diproyeksikan bisa membela Timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hadirnya Dean akan jadi pesaing ketat di posisi bek kiri yang saat ini diisi oleh Pratama Arhan dan Calvin Verdon. Ada peran besar Juventus, bek timnas Indonesia Maes Hilgers diincar Valencia. Juventus dikabarkan tertarik dengan bek Valencia, Christian Mosquera, untuk musim panas 2025. Sebagai gantinya, Valencia naksir dengan bek FC Twente dan timnas Indonesia, Maes Hilgers. Rumor ini berawal dari laporan Football Transfers yang menyebutkan Juventus ingin mendatangkan Mosquera dan bek Feyenoord, David Hanko, demi memperkuat lini pertahanan. Valencia membanderol Mosquera sebesar 30 juta euro. 516 miliar rupiah. Pemain berumur 20 tahun itu tampil 21 kali di La Liga musim ini dengan koleksi 5 kartu kuning. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Hilgers dari FC Twente dalam pencarian mereka untuk pengganti, ujar Football Transfers. Permainan Hilgers mirip dengan Mosquera, namun Hilgers 3 tahun lebih tua. Ia telah menjalani musim yang fantastis bersama FC Twente dalam beberapa musim terakhir. Menurut data Sky Sports, pemain bertahan berusia 23 tahun itu memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera. Dan karena itu, tampaknya menjadi penerus ideal bagi pemain muda internasional Spanyol itu, kata Football Transfer. Kedua pemain bertahan ini dianggap sebagai gabungan antara pemain bertahan dan pemain menang bertahan. Selain berpartisipasi aktif dalam pembangunan bola, Hilgers dan Mosquera juga sering terlibat dalam merebut bola. Sambungnya, harga Hilgers ditaksir hanya 11 juta euro, sekitar 189 miliar. Valencia bakal untung besar dengan menjual Mosquera dan mendatangkan Hilgers sebagai penerusnya. Tidak diketahui apakah FC Twente terbuka terhadap kepergian Hilgers yang kontraknya sampai pertengahan 2026 dan klub harus membuat keputusan tentang masa depannya. Imbuh Football Transfers. Hilgers bermain 15 kali untuk FC Twente di Liga Belanda, 7 kali di Europa League, dan 2 kali di kualifikasi Liga Champions musim ini. Ia absen dalam beberapa laga imbas cedera.